Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro Cahyono dalam acara yang pasti Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, kali ini saya hunting ya, bertemu dengan seorang figur wanita yang luar biasa. Perkenalkan dulu Bu, apa kabar Bu? Perkenalkan Halo. nama lengkap dan posisi Ibu sekarang. Iya. Terima kasih atas kesempatannya nih Pak Joko. J. Saya Ayusari Wulandari. Iya. Saya Senior Vice President di Bank Negara Indonesia. Tapi saya juga kebetulan pengajar di DKIK. Jadi ngobrol soal apa nih Prof? Pak, kreativitas ya, Iya. muda ya. Iya. Sebagai anak muda milenial, which is nanti di tahun 2030 Indonesia akan mengalami Indonesia emas. Iya, Di betul. mana 80% penduduk dari Indonesia ini adalah kaum milenial. Iya. Yang kalau kita tidak menjadi milenial yang produktif, itu bisa jadi beban buat negara. Gitu ya, Bu. Iya. Sedangkan milenial ini akan bertanding tidak cuma di Indonesia tapi juga dengan milenial-milenial yang di dunia. Iya. Jadi bagaimana nanti, bayang nggak 5 tahun dari sekarang adik-adik milenial ini akan bersaing di dunia yang tanpa batas. Betul. Tidak ada batas negara. Kenapa? Dan penuh ketidakpastian, betul ya? Ketidakpastian. Iya. Karena ke depan ekonomi akan bergeser menjadi digital ekonomi. Iya. Dunia kita akan terbelah dua menjadi dunia nyata dan dunia digital. Iya. Di dunia nyata persaingan luar biasa besar. Iya. Di dunia digital persaingannya juga besar. Iya. Namun dunia digital itu berkembang sedemikian rupa Iya. dengan kreativitas. Iya. Jadi bisnis-bisnis baru di dunia digital akan terus berkembang. Jadi tidak usah khawatir. Dunia digital adalah dunia yang menantang tapi dunia yang penuh dengan opportunity. Iya. Nah, kuncinya cuma satu. Iya. Jangan berhenti berkreativitas. Iya. Jangan berhenti berinovasi. Iya. Jangan berhenti membangun network. Itu ya penting ya. Karena kita pintar, kita inovatif, tapi kita tidak punya network, kita nggak bisa berbisnis juga. Iya. Bu, terus kaitannya dengan ini Bu, generasi milenial kadang-kadang ya cuman senangnya ingin nyoba dan cepat bosan. Nah, itu terus gimana Bu ngatasinya? Solusi cerdasnya gimana nih? Supaya mereka tetap kreatif, inovatif dan mandiri nantinya. Iya. Salah satu kekuatan milenial itu adalah punya energi yang banyak untuk mencoba hal baru. Jadi menurut saya cobalah terus sebanyak mungkin. Tapi lihat dari semua percobaan yang dilakukan, mana yang kemudian punya nilai ekonomi tinggi, dan setelah itu maka tekunilah itu dan jadilah yang terbaik di bidang itu. Tapi untuk menemukan itu memang harus banyak mencoba, kreativitas, jadi berani mencoba juga. Berani mencoba, berani bikin salah, dan berani belajar dari kesalahan itu sampai nanti menemukan titik. Disitulah titik sukses saya, dan begitu kita tahu ternyata saya very good in that, dan jadilah yang terbaik. Karena begitu jadi yang terbaik, maka kita akan dikenal dan dunia tidak ada batas di situ. Contoh misalnya, jadilah ilustrator yang terbaik. Itu ya. Walaupun kita tinggal di satu desa, tapi kita jadi ilustrator yang sangat baik, dunia tahu. Iya. Saya punya teman yang kerja dari rumah, tapi dia jadi ilustrator buku-buku di seluruh dunia. Iya. Nah, artinya tidak ada batas. Dunia udah tidak ada batas. Iya. Jadi jangan berhenti mencoba, jangan takut mencoba, dan energinya dipakai untuk berkreativitas, jangan yang lain. Wow, luar biasa. Dan tadi saya lihat Ibu tampil di acara peluncuran buku 43 tahun kerja riset Profesor Muhajir ini. Ibu tampak energik sekali, Ibu. Apa ini resepnya Ibu begitu prima ya tampilnya? Boleh tahu dong? Satu, kita harus passionate atau suka terhadap apa yang kita lakukan. Gitu. Kalau kita suka terhadap apa yang kita lakukan, nggak ada capeknya. Gitu ya. Yang kedua, kita harus banyak bergaul, berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang, sehingga itu membawa energi sendiri. Nah, khususnya karena saya di kantor saya banyak bergaul dengan anak muda, mungkin energi anak muda itu ikut masuk ke tempat saya. Dan modis juga ya. Ikut modis juga ya. Nah, menurut Ibu bagaimana ya mengembangkan ini Bu, jiwa entrepreneurship di kalangan milenial Bu, agar mereka tetap kreatif Bu? Gimana Bu? Iya.
Pertama, milenial harus punya keinginan untuk menjadi mandiri Ya, secara finansial betul betul. pada usia yang paling dini. Ya, ya. Jadi keinginan untuk mandiri secara finansial harus ada dulu, karena itu yang Ya, ya. akan menjadi dorongan yang utama. Ya. Nah, memang challenge-nya adalah kalau dia sudah terbiasa dengan segala macam kemudahan, fasilitas dari orang tuanya yang besar, mewah dan sebagainya, biasanya challenge untuk mandiri itu jadi kurang timbul. Iya. Nah, bagaimana mendorong keinginan untuk mandiri secara finansial Iya. semudah mungkin, itu adalah dorongan pertama untuk kemudian tumbuh kreativitas untuk menjadi pengusaha. Iya. Yang kedua, Iya. pilih bidang yang paling disukai dan make money for that. Wow, luar biasa. Bu, ada 3 kata Bu, pesan Ibu dan mungkin kiat sukses dari Ibu Dr. Ayu agar anak-anak milenial tetap kreatif, inovatif, dan maju ke depan. Apa Bu? 3 kata pertama Bu? Saya akan quote dari senior saya, mentor saya. Iya. Yang pertama, do experiment. Iya. Yang kedua, make mistake. Iya. Dan yang ketiga, learn from that mistake. Wow, luar biasa. Baik Bu Ayu. Baik pemirsa, sekian dulu wawancara dengan Ibu Dr. Ayu Sari Wulandari ya. Mudah-mudahan tayangan ini banyak memberikan inspirasi yang positif buat pemirsa. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih. Iya, terima kasih.